Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Nita, Indah, Caca, Tria. Hadir semua ya. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu harap anak-anak dapat memperhatikan serta memahami materi yang Ibu berikan pada hari ini. Dan pada akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang dapat menjawab akan diberikan nilai plus. Dan anak-anak Ibu harus tetap semangat dalam memahami materi pada hari ini. Nah, itulah tadi. Sebelum itu, Ibu mohon agar anak-anak dapat membersihkan terlebih dahulu sampah-sampah yang ada di bawah-bawah meja dan merapikan pakaiannya. Baiklah, pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian makhluk hidup dan pengelompokan makhluk hidup. Ada yang masih ingat apa itu pengertian makhluk hidup? Ya, benar sekali. Pengertian makhluk hidup adalah suatu organisme yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, adapun pengelompokan makhluk hidup itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, manusia, kedua, hewan, dan ketiga, tumbuhan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, berkembang biak. 4, tumbuh. 5, memerlukan makan dan minum. Dan 6, peka terhadap rangsangan. Selanjutnya, Ibu akan membahas satu persatu ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Yang pertama, bergerak. Setiap makhluk hidup dapat bergerak bebas dengan menggunakan alat gerak yang dimilikinya masing-masing. Contohnya, manusia. Seperti gambar yang ada di samping ini, manusia dapat bergerak seperti berjalan, berlari, melompat dengan menggunakan kakinya. Sedangkan ikan berenang menggunakan siripnya dan burung terbang menggunakan sayapnya. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan sama sepertinya dengan hewan dan manusia. Contohnya seperti setangkai bunga mawar yang awalnya kuncup dapat berubah menjadi mekar. Itulah contoh gerak pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Nah, ciri yang kedua yaitu bernapas. Setiap makhluk hidup memerlukan udara untuk bernapas. Makhluk hidup juga dalam bernapas memiliki caranya masing-masing. Dengan cara masing-masing, seperti manusia bernapas dengan paru-paru, hewan ikan bernapas dengan insang, sapi dan kambing itu bernapas dengan paru-paru, dan burung bernapas dengan pompa kantong udaranya. Lalu tumbuhan bernapas dengan stomata. Lalu ciri yang ketiga yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Dalam berkembang biak, manusia dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan ada yang bertelur dan ada juga yang melahirkan. Dan tumbuhan ada 2 cara, yaitu cara alami dan juga buatan. Alami seperti menanam biji, buatan seperti stek atau cangkok. Yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh adalah perubahan baik dari makhluk hidup, baik dari tinggi maupun beratnya. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari awalnya kecil hingga bisa menjadi besar.
Yang kelima yaitu makhluk hidup itu memerlukan makanan, sama sepertinya ada gambar samping ini ya. Makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Contoh peka terhadap rangsangan yaitu ketika seseorang mencubit akan terasa sakit dan kita akan mengalami berteriak. Dan pada tumbuhan yaitu pada tumbuhan putri malu apabila kita senggol dia akan menutup. Dan begitu pula dengan hewan ulat kaki seribu, dia juga menutup jika disenggol. Baiklah, itulah penjelasan saya. Baiklah, itulah pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada 6 ciri. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, ketika berkembang biak, 4 tumbuh, 5 memerlukan makanan, dan 6 peka terhadap rangsangan. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini.